20 Maret 55. Kita punya 400 pola gambar. Langkah seperti ini. Ini dulu sudah ada tipe kayak Flash Gordon gini. Flash Gordon ya? Iya. Ini ada roketnya, itunya. Nah ini hasilnya mas setelah kita buat. Ikut lagi. Ini mas, hasilnya setelah kita buat. Itu yang Flash Gordon itu? Iya. Cilik aneh-aneh aja detail ya? Iya. Ini kan yang mas. Ya apa nih? Pola apa? Ini ada udang lobster, ada dunia hewan. biota laut. Biota laut. Ini juga tahun 58. Jadi masa produktif pembuatan itu tahun 50 sampai 60. Iya itu produktif. Nanti saya kasih contoh yang di sana. Apa? Aku balik sayang. Ini alas-alasan. Ini di 12, 15, 10, 58. Ini yang private collection. Berarti tidak untuk dijual gitu? Ah ini mau buat pameran dulu. Oh gitu. Dengan para dosen dan peneliti batik mau dikasih nama dulu mas. Oh. Karena kan kita belum tahu ya namanya apa. Ada gambar peri-perinya. Masa Eropa ini ya? Ya masa Eropa. Ini batik ini nggak ada di manapun karena Satu-satunya ya? satu-satunya. Masterpiece ya? Masterpiece-nya ada di sini. Ini di 4 bulan 4 55. Ini gambar peri. Tahunnya mana tahunnya? Ini. Saya kurus itu. Ya. Jadi setiap ibu punya Bude itu selalu dipesenin oleh para bangsawan. Namanya apa untuk persembahan yang di Ini tadi gimana sejarahnya tadi? ini di tahun 55 itu mungkin masa Decolomadu itu loh mas. Nah ini pengaruh Eropanya kuat karena ada perinya. Nah ini batik-batik ini lagi perinya modern. yang itu Ini peri. Pak ditunjuk ya, tunjuk ya. Itu Lihat, ini mas. Ini gini ya. Ya. Hanya orang-orang kaya. Nah kita juga bikin. Ini juga ikan-ikanan. Ini juga keren banget. Jadi pembatik itu situasional. Yang mana di hadapannya apa, ya itu yang digambar dulu. Lebih ke inspirasi alam sekitar ya. Iya. Jadi kalau Bude pernah berpesan, ojo nangis ya, yen batik mungkui kowe HP sekono. Kowe ora tau belum ajar gitu maksudnya. Tapi orang Amerika mendatangkan guru-guru dari sini. Gitu Pak. Iya. Kita diambil Malaysia wes kejar-kejar. Ini tahun 56. 1955. Ini hasilnya. Ini apa nih anu?
coraknya? Ini ikan kolam itu loh Mas. Oke. Ini di 1920. 1920. Ini terlalu detail. Nah ini yang saya cerita 1910, 1930 itu sekian, 1930, 50 sekian, sama yang tadi 1950, 60 sekian, 1960, 70 sekian, 70, 80 sekian, 80, 90 sekian. Jadi ini adalah pola-pola langkah seperti ini. Ya, Batik Walang Keke mengemban misi pelestarian budaya, karena Batik Walang Keke itu ada dua, yaitu di pelestarian, di pengembangan. Tapi kita konsen ke pelestarian karena dari para pendahulunya Ibu meninggalkan 400 pola langkah yang dari 1910, berarti 111 tahun yang lalu, sampai kita bikin sendiri yang di tahun 2000. Jadi kita dengan desain-desain ini kita bikin menjadi private collection yang mungkin tidak ada di batik yang lain. Jadi batik-batik ini belum kita pasarkan, kita akan mengadakan pameran. Jadi batik ini sebelumnya akan diberi nama oleh para peneliti dan para akademis, gitu, para dosen, gitu. Itu mau kasih nama dulu karena saya sebagai yang menginisiasi Ibu melestarikan itu, saya nggak paham apa frekuensi yang waktu itu pembatik itu digambarkan, karena batik itu seperti pusaka. Batik itu satu kain itu kita bisa mengerjakan sampai 8 bulan ada. Jadi yang rata-rata kita bikin ini ada di 4 sampai 5 bulan. Tapi semakin detailnya rumit itu bisa 8 bulan. Gitu. Tadi yang membuat siapa? Jadi ibu ini adalah bungsu dari 10 bersaudara. Kakaknya yang pertama mungkin sekarang usianya 108. Itu yang dulu mengajar batik di Amerika. Namanya Ibu Hadi Suratno. Berarti kakaknya Bu Walsina. Iya, kakaknya yang pertama, sedangkan orang tuanya Ibu juga Pak pembatik semua. Jadi ini adalah warisan dari beliau-beliau. Untuk jenisnya sendiri apa aja? Motif-motifnya apa aja, Bu? Jadi tergantung. Dulu itu kita adalah agamanya kan ada bukan Hindu Buddha ya, tapi bumi dan langit. Ya, jadi itu gambarnya juga seperti arca, wayang dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang 50 ke sini, ini gambarnya sudah motif ke Eropa-Eropaan. Jadi mungkin waktu masa penjajahan, mungkin terus ada De Colomadu, ada apa. Jadi motifnya seperti yang keraton punya, dalam arti aksesoris keraton itu kan ada putri perinya, ada angsanya atau apa, itu ada di batik-batik ini semua. Jadi mungkin dulu orang tuanya Ibu atau Budi itu mengerjakan pesanan dari beliau-beliau, kemungkinan begitu. Total ada berapa batik koleksi yang koleksi batik yang langka? Yang langka. Yang langka itu ada 400 Mas. 400 langka ya. Dari 1910 tadi. Untuk menjaga manuskrip kuno ini bentuk perawatannya nanti tidak dimakan zaman, ini seperti apa nih bentuk perawatannya? Biar enggak dimakan. Ya. Sementara kami masih menggunakan cara tradisional, ya kita lipat, kita kasih semacam silikon. Nah, itu cuman saya baru bertanya-tanya. Jadi karena batik Walang Keke ini hadir sebagai pelestari itu kan manakala tahun 2016, manakala pemerintah membuatkan tribute untuk Ibu Waljina ke 60 tahun beliau berkarya. Bapak Jokowi ngendiko, Ibu Waljina, terima kasih atas konsistensi Ibu menjaga dan melestarikan budaya di tengah era globalisasi yang semakin terbuka. Kita harus tetap nguri-nguri yang kita punya supaya anak cucu kita tuh masih mengenal, karena kalau akar budaya kita itu hilang, akan sayang sekali. Bapak Jokowi terus Ibu Kondor,
apa ya yang harus saya lakukan, saya sudah menyanyi sudah sekian tahun gitu. Terus saya matur, ibu kalau pakai konde, pakai busana nasional, ibu turun pesawat atau ibu show kemana saja, selalu dibilang Indonesia, Indonesia. Jadi identitas ibu itu sudah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Akhirnya ibu kan pakai kain sejak usia 12 tahun. Akhirnya kain-kain itu juga yang kita bedah, Mas, untuk membuat batik-batik yang kita buat ini selain ini. Jadi ibu itu kalau menyanyi sudah 65 tahun, penjenengan bisa bayangkan berapa batiknya, kan banyak banget pastinya. Tapi ini foto yang rumit ya. Aku boleh foto di situ nggak? Boleh sih. Juara nasional tahun Iya, ini. Nah, itu apa? Piagangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Sukses. Sukses. Sukses Amin. banyak yang kulaan kesini. Udah tuku ini kabeh.